Shalom semua. Haleluya, haleluya. Pak Sutarmin, Mawar, Duho, Ruben, haleluya. Kokore, Ibu Priscila, luar biasa. Saudara kembarku udah duluan nih, mantap, mantap, mantap. Semangat semua, haleluya, haleluya. Luar biasa. Haleluya. Kenan, God bless. Siapa lagi? Sambil tunggu yang lain ya, kawan-kawan ya. Shalom. Pak Sutarmin udah kayak David Copperfield aja rambutnya. Malu, paham? Haleluya. Ya, mulai belum? Oke, kita mulai ibadah. Kita mulai ibadah ya. Oke, jangan mulai ibadah. Jam 10. Mari kita buka dalam doa. Tuhan, terima kasih. Di hari Minggu ini kami tahu ada berkat melimpah yang Tuhan siapkan bagi kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan yang hari ini kami bersama-sama di rumah melalui ibadah Zoom. Tuhan tolong biarlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Semua orang yang hadir diberkati berlimpah-limpah, masa depannya diberkati. Bahkan semua keluarganya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah dari awal pertengahan sampai akhir hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang semangat sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Saudaraku, mari sambil saudara boleh di-mute dulu, kita akan angkat sebuah pujian untuk memulai ibadah kita. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan kita. Mari kita dengan penuh sukacita memuji pujian ini. Mari katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi mari kita angkat pujian ini. Haleluya, mari. Kau Tuhan yang sembuhkanku, dan Kau Tuhan yang pulihkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkan. Sama-sama katakan terima kasih. Dia yang sembuhkan kita dan Dia yang berkati kita. Kau Tuhan
yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan, segala hormat, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Hanya Yesus yang layak disembah, layak diagungkan. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab kalau kami hari ini masih ada, itu pasti karena Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami, tiada yang lain yang kami bisa panjatkan kepadamu selain puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Yesus. Tuhan kami, Raja kami, Pencipta kami, semuanya hanyalah untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkatilah ibadah kami, sekali lagi dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dan ingin diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Kasih tepuk tangan saudaraku untuk Tuhan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama saudaraku. Ada sebuah lagu yang mengatakan semua karena anugerah. Bukan karena kecakapan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kebaikan kita, dan bukan karena kekayaan kita. Kalau kita dipakai Tuhan, itu semua karena anugerah. Mari kita ke satu pujian, semua karena anugerah. Haleluya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena pasti lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena
baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita masuk bait yang kedua. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan karena kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, karena Allah menyertai aku. Mari katakan sekali lagi, semua, oh semua, karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami bisa melayani, kalau kami bisa bekerja, kalau kami masih bisa hidup dan melayani, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sampai kapanpun Engkau baik. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukan karena kecakapan kami, bukan karena pasti lidah kami, bukan karena banyaknya pelayanan kami, bukan karena kekayaan kami. Kalau kami bisa, kami dipanggil, kami dipakai, itu pasti karunia yang Kau berikan bagi kami. Dan karena Engkau sendiri yang mempercayakan banyak hal bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus kuatkan kami untuk menjalani semua karunia yang telah Kau percayakan bagi kami. Ajari kami bertanggung jawab untuk semua karunia yang Tuhan berikan. Berkati seluruh umat Tuhan yang hari ini diberkati melalui firman, diberkati melalui berkat melimpah,
Diberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kekuatan dari Roh Kudus dari surga, melingkupi, menjagai, memberi hikmat, menuntun, sehingga bukan karena pasi lidahnya, tetapi karena anugerah dan karena Roh saja yang bekerja untuk memperlengkapi umat dan menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan dan mau menyampaikan dan mau melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan saudaraku sekalian. Haleluya saudaraku. Mari kita buka saudaraku sebuah firman yang akan kita bahas bersama-sama saudaraku dari 1 Korintus 12. Mari kita buka 1 Korintus 12 saudaraku sekalian. Mari kita buka 1 Korintus 12. Saudara sudah melihat ya 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Saya minta yang akan pulang hari ini dari Kalimantan ke Jakarta. Kokore, silakan bacakan. 1 Korintus 12, 4 sampai dengan 11. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin, haleluya. Terima kasih Kokore. Dari pembacaan ini saudaraku, saya ingin mulai sebuah pendahuluan ayat yang ke-14 sebenarnya. Jadi disimak sebentar, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16, dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat yang ke-17 mengatakan, andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengaran? Andaikan seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andaikan semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Sedemikian pendahuluan saudaraku, saya mulai dulu dari sebuah apa yang saya alami. Saya selalu mengatakan bahwa kita tidak multi karunia, tapi minimal setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, dia akan menerima satu karunia, dan kita sudah mengadakan tes karunia saudaraku. Jadi saudara fokus pada karunia yang saudara sudah ditunjuk oleh gereja. Saudara kalau sudah ikut tes karunia pasti dikasih tahu. Ada 3 hal yang menonjol biasanya. Ya, saudaraku. Dan jangan lupa ayat 21 sampai 26 mengatakan bahwa seringkali pribadi-pribadi yang tidak terlihat di depan panggung itu malah lebih utama. Dikatakan di sini bahwa seringkali hal-hal yang kecil malah yang dianggap paling utama dalam tubuh kita. Contoh, kalau kita kepalanya pitak, biasanya kita tutup dengan rambut kita, atau kita tutup dengan berbagai hal, supaya kekurangan kita, pitak itu tidak kelihatan. Nah, begitu juga dengan anggota-anggota gereja. Di setiap anggota gereja pasti punya kelebihan. Saya tak mungkin sekaya Pak Eko, saya tak mungkin sekaya Pak Sutarmin, karena mereka punya bagiannya masing-masing. Saya tidak mungkin menggantikan Kore, saya tidak mungkin menggantikan Bang Putra,
saya tidak mungkin menggantikan Mawar, saya tidak mungkin menggantikan Ruben, saya tidak mungkin menggantikan Gisel, karena kita semua punya tujuan yang sama. Dan karena kita saling melengkapi, disitulah terletak kesempurnaan. Nah, karena kesempurnaan ini makanya dikatakan, sempurnalah engkau karena aku sempurna, kata Tuhan. Bukan karena kita sendiri, bukan karena kita sendiri, tetapi karena setiap tubuh saling memperlengkapi. Setiap orang mengambil bagiannya masing-masing, maka makin sempurnalah gereja itu. Saya bersyukur untuk anak-anak muda, untuk adik-adik kita yang sekarang dulu masih anak-anak, sekarang mereka sudah remaja dan mengambil pelayanan, memperlengkapi kita yang tidak bisa. Nah, multimedia itu jangan suruh Pak Eko lah, pasti hancur. Mendingan suruh Ruben dan Gisel atau Kenat, mereka lebih hebat. Ya, untuk pemerhati, suruhlah Bu Eva, suruhlah ibu-ibu yang lain yang lebih memperhatikan, jangan suruh Pak Cakra. Pak Cakra kurang memperhatikan. Jadi saling melengkapi lah. Untuk dana, udah pasti saya yang paling banyak. Jadi yang lain-lain itu belum. Puji nama Tuhan. Kita masuk pertanyaan, Yai. Oleh sebab itu Pak Cakra, mengapa kita berbeda tetapi satu? Pak Rey punya keluarganya sendiri. Pak Eko punya keluarganya sendiri, Pak Sutarmin punya keluarga sendiri, Mawar punya keluarganya sendiri, dan yang lain punya keluarga sendiri, Kopungsen punya keluarga sendiri, Pak Sam punya keluarga sendiri, kita punya keluarga masing-masing. Tetapi kenapa kita mesti satu? Kenapa? Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika memang gereja ini merupakan gereja Tuhan, berarti kita memiliki tujuan yang sama, yaitu yang pertama adalah bahwa kita memiliki tujuan yang apa? Tujuan kita Tuhan. Kalau ayat yang keempat dan yang kelima jelas arah Tritunggal di situ, saudaraku. Kalau saudara memperhatikan ayat yang dibacakan tadi oleh Kokore, papanya Aaron, itu ayat 4 itu jelas. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Nah, pertama pribadi roh dulu ya. Yang kelima ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Yang ketiga, ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah sumber yang mengerjakan semua dalam semua. Ada banyak hari ini, banyak saudaraku dengan terbukanya media sosial, ada banyak pengajar-pengajar, saudaraku, saya ingin meluruskan tentang Tritunggal. Orang berpikir bahwa keunikan tiga pribadi menjadi satu ini tidak sama dengan contoh-contoh yang dipaparkan di YouTube. Saya sudah lihat beberapa hal. Saya tidak akan katakan ini siapa orangnya, tetapi kalau nanti di gereja, saya akan mengajarkan Tritunggal yang benar. Ada banyak sekali mengajarkan Tritunggal yang salah. Sehingga mereka berpikir bahwa Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Itu kurang tepat, saudara. Walaupun satu kesatuan, tetapi mereka punya keunikan masing-masing. Nanti satu hari saya akan kasih tahu saudaraku. Karena itu punya waktu yang panjang sekali. Baik, yang pertama, saudaraku, tujuan Tuhan adalah bahwa kita semua punya karunia. Tetapi biarlah karya roh yang unik itu yang akan menuntun kita. Kita tidak bisa melakukan karunia karena tanpa tuntunan Roh Kudus. Karena kalau saudara melakukan semua tanpa tuntunan Roh Kudus, itu merupakan bukan karunia, tetapi kemampuan. Walaupun kemampuan itu bisa kita punya, tetapi beda dengan karunia yang dituntun oleh Roh Kudus, sangat berbeda, saudaraku. Karena setiap orang yang memiliki karunia, dia akan melakukannya dengan kondisi apapun. Seperti saya, panggilan saya dan menjadi hamba Tuhan, pemimpin gereja. Tidak terkondisi dengan apapun juga, tetapi jika karunia itu di dalam, dia akan didorong kuat oleh roh, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk menolak karunia itu. Beda dengan kemampuan, beda dengan talenta, saudaraku sekalian. Yang kedua, saudaraku, jika saudara menyadari bahwa saudara mempunyai pelayanan, dan saudara hari ini masih anggot-anggotan melakukan pelayanan, saya pastikan saudara tidak melakukannya karena Tuhan. Saudara melakukannya hanya karena rutinitas. Setiap orang yang melakukannya pelayanannya untuk Tuhan, dia tetap semangat walaupun kondisinya semakin menurun. Seperti kata Paulus, tubuhku boleh saja menurun, tetapi semangatku untuk melayani Tuhan akan terus meningkat dan selalu akan naik. Dan suara Pak Cakra tidak akan pernah turun karena kondisi apapun. Sebab saya tahu apa yang saya kerjakan hari ini hanyalah untuk cinta saya, rasa sayang saya, rasa pengasihi saya Tuhan lebih besar dari tubuh saya. Saudaraku sekalian. Yang ketiga,
Jika saudara nanti melakukan tanda mujizat, suatu hari Ruben berdoa dan orang sembuh, suatu hari Gise berdoa dan orang sembuh, suatu hari berdoa dan orang sembuh, suatu hari Bang Putra berdoa orang dan sembuh. Semua kita berdoa dan orang itu sembuh. Ingatlah satu hal saudaraku, bukan kita yang mengerjakannya, tetapi Allah pencipta langit dan bumi dengan seluruh keunikan ketritunggalannya yang bekerja di dalam kita dengan seluruh tanpa pemahaman akal kita. Dia mendorong kita untuk berdoa bagi orang yang tidak kita kenal, untuk berdoa untuk saudara kita yang kita kenal, sehingga kita berdoa ada ajaib, ada sesuatu tanda ajaib. Itu pasti saudara didorong oleh karena Tuhan. Sehingga saudara tidak perlu lagi meminta-minta. Waktu saya berdoa dan Ruben sembuh, saya nggak bilang, Ben, ganti nanti waktu kamu selesai dari sini, waktu kamu mulai bekerja, ingat Pak Cakra ya, awas ya. Tetapi orang yang sadar bahwa melakukannya untuk Tuhan, pertama, dia melupakan apa yang sudah dikerjakannya. Sebab dia tahu apa yang membuat orang itu bisa berhasil, apa yang membuat orang itu bisa sembuh. Karena Tuhanlah yang memakai kita. Ingat, karena Tuhan yang pakai kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Ingat, bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang mencari kita. Tidak ada satupun manusia yang sempurna, tidak satupun manusia yang baik. Semua sesat seperti domba. Maka Tuhan mencari manusia. Oleh sebab itu, kalau saudara hari ini masih bertahan sehat, itu pasti kasih karunia Tuhan bagi kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita perlu menyadari bahwa kita berbeda dan kita memiliki satu ketujuan? Yang kedua adalah karena kita punya kepentingan bersama. Gereja ini bukan kepentingannya Ruben. Gereja ini bukan kepentingannya Pak Cakra. Gereja ini bukan karena kepentingan semua orang, tetapi gereja ini karena kepentingan kita bersama. Makanya ada pengorbanan, ada orang yang capek-capek kerja bulan mau malam, tetapi tetap datang melayani. Saya angkat topi kepada saudara. Kalau saya mau nangis di hadapan saudara, saya bangga dengan saudara. Yang berjilal-lelah, saudara pulang kerja. Saudara sudah melakukan bisnis, saudara sudah pergi berbagai, tapi saudara masih konsisten datang ke gereja. Kalau saya punya kaki saya 100, saya angkat kaki saya 100-100-nya untuk saudara. Itu karena saudara pasti saya menyadari, karena saudara menyadari apa yang kita mau kerjakan itu untuk kepentingan kita bersama, bukan untuk kepentingan saya. Jangan lakukan pelayanan karena Pak Cakra. Saudara akan kecewa karena Pak Cakra punya kekurangan. Jangan lakukan pelayanan karena Pak Eko. Jangan lakukan pelayanan karena Mas Utamin. Jangan lakukan karena semua orang. Jangan lakukan untuk manusia. Lakukan semua pelayanan kita untuk Tuhan. Sebab Dia akan mengganti. Sebab Dia akan membayar. Sebab Dia akan menganugerahkan setiap orang yang melakukannya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama karunia-karunia bersama kita. Ada banyak karunia. Yang pertama adalah karunia berkata-kata dengan nikmat. Kalau suatu hari saudara pergi dan ada orang susah dan orang cerita tentang kesulitannya dan saudara bisa memberikan jalan keluar, itu pun karena Tuhan. Itu karunia hikmat. Tetapi juga ada karunia namanya pengetahuan. Waktu ada saudara kita nggak tahu apa yang mesti lakukan, saudara dengan penuh pertolongan, minta doa dan minta pertolongan Tuhan memberikan pengetahuan pada begini loh Pak, begini loh, dan saudara seperti orang cerdas dan pintar. Itu pun karunianya karena Tuhan. Yang ketiga, kalau suatu hari saudara kuat mengalami pergumulan, saudara kuat mengalami segala tantangan, saudara kuat mengalami situasi apapun juga dalam pandemi ini, dan saudara punya iman yang besar seperti biji sawi, itu pun kasih karunia Tuhan. Dan suatu hari kalau saudara Ruben berdoa dan orang sembuh, Pak Eko berdoa dan orang sembuh, jangan lupa, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Itu karunia. Dan kalau saudara suatu hari diberi kuasa, saudaraku, diberi kuasa untuk melakukan tanda mukjizat. Saudara berdoa dan suatu hari saudara orang hujan lagi deras, saudara berdoa, Tuhan, hamba kami minta supaya hujan berhenti. Dan hujan itu terjadi. Jangan lupa, karena kita meminta kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan kita. Dan kalau suatu hari saudaraku, saudara bernubuat, suatu hari Ruben akan dipakai luar biasa dan dahsyat. Ruben akan semakin naik dan bukan turun, dan suatu hari doa saudara diberkati Tuhan. Dan saudara didengar, dan suatu hari Ruben sesuai dengan doa saudara. Ingat, itu nubuatan karena Tuhan. Ya dan amin apa yang mengatakan kita katakan. Bukan karena kita. Bukan karena suatu hari, kalau suatu hari kita berdoa untuk anak-anak kita yang kuliah berhasil, terus kita bilang, saya itu, karena saya berdoa setiap hari Jumat, saya berdoa setiap hari Senin, saya berdoa setiap hari Kamis. Bukan.
Tetapi karena itu waktu Tuhan, waktu yang terbaik, dan waktu itu tepat. Dan Tuhan mendengar doa kita. Dan Tuhan melihat doa kita tulus, Tuhan menjawab. Dan apa yang kita katakan menjadi kenyataan, itu pasti karena Tuhan. Dan suatu hari, saudaraku, ini yang terpenting. Dan saya punya karunia ini. Membeda-bedakan macam-macam roh. Seringkali kadang-kadang saya tanya Tuhan, ini benar nggak perasaan saya, Tuhan? Tuhan, ini benar nggak apa yang Tuhan maksud di perasaan dan pikiran saya? Saya uji. Dan saya menyadari saya punya karunia nih, membedakan macam-macam roh. Dan puji Tuhan, saya sedang mempertajam saudaraku karunia ini. Karena ini penting bagi kita. Ada orang nanti saudaraku, dia menyembuhkan segala macam, tahu-tahu yang dipakai adalah kuasa gelap. Jangan lupa, kuasa gelap bisa menyembuhkan, bisa. Tetapi selalu ada tumbal setelah itu. Beda dengan kalau kita berdoa kesembuhan karena Tuhan, beda. Tuhan nggak minta-minta, bahkan Tuhan selalu memberi. Ingat itu, Tuhan selalu memberi karena Dia tak berkekurangan. Kedelapan, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jangan lupa, ini ada beberapa umat yang bisa berbahasa roh. Puji Tuhan. Tetapi pakailah seperti saya setiap pagi, membangun diri kita kepada Tuhan. Berkata-kata dengan apa yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Tapi jangan ngomong depan orang, nanti orang pusing, kata orang kita orang gila. Jadi kalau bisa tetap ngomong, tapi dalam kondisi bersama-sama Tuhan. Di dalam satu kamar, masuk kamar, berbahasa roh lah saudaraku. Saudara mau ngomong apa, mau nangis, saya yakin saudaraku, saya pas saudara yang bahasa roh pernah mengalami, saudara nggak bisa ngomong. Mulut saudara sendiri nggak ngerti apa yang kita katakan. Dan di situ roh mengerti, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Tetapi di gereja Tuhan, di baptis Siloam, saudaraku, kita lebih disiplin. Karena karya roh pasti disiplin. Saya tidak mengizinkan, dan memang tatanan gereja juga, sesuai dengan ajaran Paulus, bahasa roh dipakai untuk membangun diri. Dan itu dipakai untuk orang lemah seperti saya. Jadi saudara, kalau punya bahasa roh, tetaplah rendah hati. Karena itu untuk membangun diri kita masing-masing. Saudara yang tidak punya, nggak apa-apa. Jangan rendah hati. Mungkin saudara ada orang bernubuat. Saudara ada punya iman kuat. Saudara punya keinginan menyembuhkan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, karunia menafsirkan bahasa roh. Ini penting saudaraku. Dan ini sedang saya minta kepada Tuhan. Dimampukan untuk menafsirkan bahasa roh. Dulu saya ingat sekali dalam sebuah ibadah. Ada orang satu ngomong, satu bicara. Dan saya di situ. Dan saya lihat ketika selesai, semua orang tidak ada satupun yang duduk. Semua tengkurap. Saya ingat sekali itu, saudaraku. Itu saat-saat di mana saya mengalami Tuhan yang luar biasa. Dekat sekali. Wah, luar biasa. Dan kita rindu setiap karunia ini. Dan saya berdoa setiap umat memiliki karunia yang ada di tempat ini. Kalau tidak satu, kurang. Itu bahaya juga ya. Karena perlu kesempurnaan. Ada semua orang, pribadi lepas pribadi, memiliki kesempurnaan dalam menyatakan karunia. Demikianlah kepentingan kita bersama. Mari, saudara yang punya karunia beriman, kesembuhan, kuasa, bernubuat, macam-macam, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, hikmat dan pengetahuan. Semua kita bersama-sama membangun rumah Tuhan ini, membangun tubuh Kristus bersama-sama. Berhikmat tidak lebih hebat dari pengetahuan, beriman tidak lebih hebat dari kesembuhan, kesembuhan tidak lebih hebat dari bahasa roh tidak lebih hebat dari menafsirkan bahasa roh. Semua sama. Tidak satu pun yang lebih tinggi. Karena diberikan oleh roh yang sama. Dengan pernyataan katanya. Penyataan. Artinya penyengkapan segala hal. Harus ada. Karena roh disiplin dan teratur. Yang terakhir, saudara, yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan, demikian saya bacakan, tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu. Dan yang sama. Yang memberikan apa? Karunia kepada tiap orang. Secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Yang terakhir, saudaraku, karunia yang berbeda itu diberikan secara khusus. Khusus artinya tidak semua orang sama. Telapak tangan saudara saja. Jika di seluruh dunia ini, tidak satu pun yang sama. Apalagi karunia, semua orang punya secara khusus Tuhan berikan kepada saudara. Sebab itu, saudaraku, terimalah karunia-karunia ini secara khusus ini. Nikmatilah karunia ini. Supaya ketika karunia itu tuh saudara pakai, saudara asa, suatu hari orang akan lihat. Siapa orang ini? Dari gereja mana dia? Sehingga dia bisa melakukan tanda mukjizat. Dan akhirnya secara pribadi orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap orang memuliakan Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Selamat hari Minggu saudaraku sekalian. 3 poin dalam hal membedakan karunia yang ada saudaraku demi satu tujuan. Yang pertama, lakukanlah semua karunia saudara. Untuk Tuhan. Bukan untuk cakrabotang. Bukan untuk pemimpin. Bukan untuk orang lain.
Yang kedua, sadarilah bahwa semua yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kepentingan kita bersama. Jangan egois, jangan pakai karunia untuk diri sendiri, tetapi pakailah untuk membangun tubuh Kristus. Yang ketiga, kalau saudara punya, itu memang Tuhan berikan khusus secara pribadi, pribadi lepas pribadi. Kalau saudara belum mencapai titik kemaksimalan, mintalah Tuhan secara pribadi, karena Dia akan menemukan kita secara pribadi dan akan bergumul bersama kita, dan Dia akan menunjukkan damai sejahtera, sukacita dalam kita menjalani hidup ini. Akhirnya saudaraku, selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba bersyukur telah menyampaikan seluruh isi hati Tuhan. Akhirnya Bapak kuatkan dan teguhkan setiap keluarga yang sedang dalam semua pertandingannya. Ada yang bertanding dalam bidang usaha, ada yang bertanding dalam pendidikan, ada yang bertanding dalam dunia kerja. Anak-anak, suami, istri, semua orang punya pertandingan masing-masing. Tetapi satu hal yang hamba percaya, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah kewalahan untuk memberikan jawaban dan memberikan jalan keluar bagi kami semua, Bapak. Bapak, tuntunlah atas hari ini Tuhan, tangan-tangan yang lemah, hati-hati yang mulai gundah gulana. Tuhan, kuatkan iman percaya kami, dan biarlah kami masuk dalam tembok perlindungan, tempat perlindungan kami, yaitu dalam hadirat-Mu kami kuat, dalam hadirat-Mu kami aman. Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati seluruh para pemimpin bangsa kami, berkati setiap orang Tuhan, gereja-gereja yang ada, pribadi lepas pribadi menjadi hamba Tuhan seluruh Nusantara, hamba-hamba Tuhan di daerah yang mengalami berbagai pergumulan. Campur tangan Tuhan besar bagi mereka, menjagai, memberkati, dan melindungi, dan memberikan hikmat ripaya dari semua para pemimpin gereja. Masuk dalam Siloam Bapak, di Siloam banyak yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak sembuhkan mereka. Bapak, yang mereka juga dalam semua kesulitan apapun, Bapak berikan jalan keluar, berikan semua berlimpah-limpah berkat-Mu atas mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan, supaya mereka terlindungi, terjagai dari semua apapun yang tidak baik. Tetapi masa depan mereka ada cemang, gilang gemilang, mereka akan selalu naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, berkat atas mereka selalu berlimpah-limpah. Berkati para pengusaha, para karyawan, semua para owner, semua orang Tuhan. Biarlah berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka dipergunakan sesuai dengan kehendak dan hati-Mu, ya Bapak. Terpujilah nama-Mu, Bapak. Kami menyandarkan Siloam dalam tangan-Mu. Siloam akan tetap eksis, mesti kami telah selesai di muka bumi ini. Dan kami tahu akan terus ada tongkat generasi yang akan terus memimpin gereja ini. Dan kami rindu, Bapak, kirimkan Bapak hamba Tuhan yang baik, yang bisa bekerja sama dengan kami semua. Orang yang cakap dalam bekerja, orang yang rendah hati, orang yang mencintai Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Priscil, diberkatilah berlimpah-limpah hidupnya, sehingga apa yang sedang dikerjakannya, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapak, berbagai pergumulan yang ada, gereja kami menyerahkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu, Saudara. Ya Tuhan, dari kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, untuk menutup pujian ini, mari kita angkat, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Oh haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi dengan seluruh hati kita katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Akhirnya sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara berasal dari sorga.
Dan terimalah berkat-berkat dari mana saudara berasal. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan yang telah berkorban dan mati dan membayar lunas semua kesalahan